Oke, selamat pagi bagi kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kezia Artenauli Purba dengan NIM 2529061015. Di pagi hari ini saya akan mempresentasikan untuk mata kuliah Trihita Karana, yaitu mewariskan harmoni Bali, Trihita Karana dalam tata ruang dan pendidikan SMP. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Kita akan membahas mengenai pesona Bali dan Trihita Karana. Bali dikenal luas sebagai destinasi impian wisatawan dari seluruh dunia karena keindahan pantai, sawah berundak, pura, dan tradisi budaya yang membuatnya menjadi destinasi impian wisata. Namun, di balik lanskap yang mempesona itu, ada sebuah filosofi mendalam yang menjadi roh kehidupan masyarakat Bali yang disebut sebagai Trihita Karana atau THK. Apa itu Trihita Karana? Trihita Karana adalah filosofi hidup yang membentuk cara masyarakat Bali menata ruang, membangun relasi sosial, dan merancang pendidikan. Trihita Karana bukan sekedar hanya istilah yang indah yang sering kita dengar saat ada festival. Namun, Trihita Karana ini yang membentuk cara masyarakat Bali untuk hidup. Nilai-nilai hidupnya sering dipakai dalam keseharian, seperti bagaimana membangun pura dibangun di titik tertentu, bagaimana rumah-rumah tradisional diatur, bagaimana masyarakat menjaga alam, dan bagaimana kebersamaan itu tersebut terjalin. Namun, di era modern yang penuh tantangan global, mulai dari krisis lingkungan, degradasi moral, hingga pergeseran budaya, muncul pertanyaan, bagaimana kita terus mewariskan nilai-nilai THK ini? Apakah ia hanya akan menjadi cerita dalam buku sejarah atau bisa dihidupkan kembali dalam ruang-ruang yang paling dekat dengan kita, seperti ruang kelas di sekolah pertama atau SMP? Nah, hal ini yang melatar belakangi tulisan ini. Tulisan ini mencoba menggali dua hal utama, yaitu peran THK dan bagaimana implementasinya. Tujuannya sederhana, agar kita tidak hanya mengenang THK sebagai warisan, melainkan juga menghidupkannya sebagai pedoman bagi generasi muda. Ada 4 yang akan dibahas dalam presentasi ini, yaitu Trihita Karana dalam tata ruang Bali, kemudian integrasi THK ke dalam kurikulum SMP, contoh penerapan nyata di kelas, dan yang terakhir adalah tantangan dan peluang. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah Trihita Karana dalam tata ruang Bali. Trihita Karana dalam tata ruang Bali ada 3, yaitu Pahriangan, Pawongan, dan Palemahan. Yang mana Pahriangan adalah menjaga hubungan harmonis manusia dengan Tuhan, dan Pawongan adalah menjaga hubungan harmonis manusia dengan sesamanya manusia. Kemudian Palemahan yaitu menjaga hubungan harmonis manusia dengan alam. Ini adalah contoh gambar untuk ketiga jenis Trihita Karana ini. Yang kedua, ada integrasi THK ke dalam kurikulum sekolah SMP. Nah, tahukah kalian pada zaman dahulu sebelum negara Indonesia terbentuk terdapat bermacam kerajaan yang berdiri, termasuk di Bali. Kerajaan di Indonesia memiliki corak yang berbeda. Corak tersebut sangat erat kaitannya dengan agama yang dianut oleh kerajaan-kerajaan tersebut. Dalam Trihita Karana ini, dalam Trihita Karana yang diajarkan dalam ajaran Hindu ini, mereka sangat menanamkan hubungan harmonis antara yang ketiga ini. Yang pertama tadi dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan alam. Namun, pada zaman modern ini, implementasi dalam kurikulum SMP, kita bisa lihat contohnya pada pelajaran IPA atau ilmu pengetahuan alam, yaitu saat mempelajari ekosistem, guru dapat menghubungkan dengan pelemahan. Misalnya, bagaimana menjaga sungai agar tetap bersih atau menjaga sawah dari pencemaran. Untuk mata pelajaran IPS, contoh yang bisa kita ambil adalah mengaitkan Pawongan dengan praktik gotong royong, yaitu menjaga keharmonisan dengan sesama, ataupun musyawarah dan solidaritas sosial dalam masyarakat Bali. Itu adalah sebagian contoh dari Pawongan.
Kemudian untuk mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, kita akan kaitkan dengan parhyangan melalui kegiatan spiritual di sekolah, entah berupa doa, persembahyangan, bersama atau penghormatan terhadap perbedaan keyakinan. Itu adalah contoh dari parhyangan ataupun menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan. Kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, sekolah bisa membuat proyek lingkungan berbasis THK seperti sekolah hijau, berbasis Trihita Karana, di mana siswa menanam pohon, mengurangi plastik, dan mengelola sampah. Nah, yang ketiga ada contoh penerapan nyata di kelas. Kita ambil 3 contoh yang masing-masing kita hubungkan dengan Palemahan, Pawongan, dan Parhyangan. Contoh yang pertama adalah topik daur ulang atau bisa juga topik daur air. Ini adalah pelajaran IPA yang bisa kita implementasikan terkait dengan Trihita Karana. Guru menambahkan refleksi tentang bagaimana kualitas air di desa yang dipengaruhi oleh perilaku manusia seperti sampah ataupun plastik. Ini adalah contoh dari Palemahan. Kemudian aktivitas di kelas, kerja kelompok. Kerja kelompok dirancang untuk menekankan Pawongan, menghargai pendapat teman, saling membantu dan menyelesaikan konflik secara damai. Guru menilai proses kerjasama, ini bisa kita kaitkan dengan hubungan harmonis dengan sesama atau yang disebut sebagai Pawongan. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah kegiatan pesramanan kilat. Siswa diajak memahami peran pura atau kuil tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan budaya yang merupakan contoh dari Parhyangan dan Pawongan. Nah, tantangan dan peluang dalam implementasi THK di kurikulum SMP ini, yang pertama tantangan, adanya kekhawatiran bahwa nilai-nilai lokal hanya dianggap sebagai muatan budaya, bukan bagian dari sains modern. Beberapa guru mungkin belum terbiasa atau belum mendapat pelatihan bagaimana mengaitkan THK dengan materi pembelajaran. Globalisasi membuat anak-anak lebih dekat dengan budaya populer global ketimbang filosofi lokal. Peluangnya adalah THK sejalan dengan semangat kurikulum merdeka yang mendorong pembelajaran kontekstual dan berbasis kearifan lokal. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan salam harmoni.